Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Pengenalan Sistem Operasi Linux. Nah, materi-materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pengenalan sistem operasi, kemudian Linux are everyday and everywhere, kemudian open source dan juga closed source, juga ada Linux distribution dan juga Linux arsitektur, dan ada juga CLI dan juga GUI. Nah, yang pertama ada sistem operasi, teman-teman. Jadi, apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang dimuat ke memori komputer saat komputer dinyalakan atau booting. Semua software lain baru berjalan setelah sistem operasi aktif. Dan sistem operasi inilah yang menyediakan layanan inti bagi software-software tersebut. Nah, di sini ada jenis sistem operasi komputer, teman-teman. Yang pertama ada sistem operasi standalone, yaitu yang berjalan mandiri pada satu perangkat. Kemudian ada sistem operasi live CD, yaitu sistem operasi yang berjalan langsung dari media tanpa instalasi. Kemudian ada juga sistem operasi embedded, yaitu yang tertanam pada perangkat khusus. Kemudian ada sistem operasi jaringan, yang mengelola sumber daya dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya ada Linux Everyday and Everywhere, yang artinya Linux ada di mana-mana. Nah, teman-teman, Linux digunakan setiap hari tanpa kita sadari. Beberapa contohnya, yang pertama ada sistem pesawat terbang, menggunakan RTOS atau Real-Time OS berbasis Linux. Kemudian ada akses internet, sistem operasi router seperti router OS, yaitu MikroTik. Kemudian ada juga Smart TV, banyak dibangun di atas sistem berbasis Linux. Kemudian ada juga web server, mayoritas website berjalan di atas Linux. Dan juga ada Android, menggunakan kernel Linux di dalamnya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada open source dan closed source. Apa sih perbedaannya? Nah, jadi open source adalah label atau lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi dan tidak dikontrol oleh satu individu atau lembaga, teman-teman. Contohnya yaitu seperti Linux. Nah, berbeda dengan closed source yaitu pengembangan dan lisensinya dimiliki oleh satu individu atau lembaga tertentu. Contohnya seperti macOS, Windows, dan juga Adobe. Nah, kemudian ada yang namanya Linux Distribution, teman-teman. Nah, Linux Distribution adalah sistem operasi siap pakai yang dibangun di atas kernel Linux, lengkap dengan software, GUI, dan alat pengelola aplikasi. Nah, ada 3 keluarga besar distribusi Linux, teman-teman. Yang pertama ada Debian Family. Nah, turunannya yaitu seperti Ubuntu, Lubuntu, dan lainnya. Yang kedua ada Red Hat Family. Nah, turunannya seperti CentOS, Fedora, dan juga lainnya. Nah, kemudian ada SUSE Family, teman-teman. Nah, SUSE Family ini dikenal lewat open source. Nah, kemudian ada Linux Arsitektur, teman-teman, yaitu lapisan arsitektur Linux, dari inti sistem hingga yang langsung disentuh pengguna. Nah, kita akan bahas dari yang paling bawah terlebih dahulu, yaitu kernel. Nah, kernel ini adalah jantung sistem operasi. Nah, jika dihapus, Linux tidak akan bisa booting. Nah, di atas kernel ini ada yang namanya library, teman-teman, yaitu kumpulan fungsi atau kelas yang dibutuhkan program aplikasi. Kemudian di atas library ada shell atau CLI yang menerima input perintah dari user, tidak terikat oleh GUI. Kemudian di atas shell ada Xwindow, teman-teman, yang yaitu library khusus tampilan GUI, dibutuhkan oleh KDE, Gnome, dan lain-lain. Nah, jika Xwindow ini tidak ada, maka KDE, Gnome, dan lainnya itu tidak akan berfungsi, teman-teman. Kemudian di atas Xwindow ada Window Manager, yaitu yang mengatur posisi aplikasi di layar. Contohnya seperti XVM dan juga DNUSTEP. Nah, di atas Window Manager ada juga yang namanya desktop. Nah, desktop ini adalah antarmuka langsung ke user, yaitu tinggal klik, drag, and drop. Contohnya seperti KDE, Gnome, dan XFCE. Nah, di atas desktop ada yang namanya aplikasi, yaitu lapisan teratas. Contohnya seperti Gedit, OpenOffice, Firefox, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sering kita gunakan. Kemudian, ada yang namanya CLI dan juga GUI. Apa sih perbedaannya? Nah,
CLI secara definisi yaitu antarmuka berbasis teks, berinteraksi lewat baris perintah. Cara kerjanya yaitu ketik perintah, kemudian enter, kemudian sistem memproses dan menampilkan teks. Nah, contohnya seperti terminal yang ada di Linux atau macOS, kemudian CMD dan juga PowerShell yang ada di Windows. Nah, kelebihannya yaitu ringan, hemat resource, cepat lewat script, kontrol penuh sistem. Kekurangannya, tampilan polos, kurva belajar tinggi, yaitu harus hafal sintaks. Berbeda dengan GUI, secara definisi GUI yaitu adalah antarmuka berbasis visual, icon, jendela, tombol, dan juga menu. Nah, cara kerjanya yaitu arahkan kursor atau sentuh, kemudian klik icon atau tombol, kemudian sistem merespon. Contohnya, seperti desktop Windows 11, macOS, Android, iOS, Genome, atau juga XDA. Nah, kelebihannya yaitu user-friendly, mudah dipelajari, tampilan menarik, dan juga mendukung multitasking. Cuman, kekurangannya yaitu butuh resource yang lebih besar, teman-teman. Sebagian pengaturan lanjutan tak tersedia di menu. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan materi tentang pengenalan sistem operasi Linux dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.